Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita Widiarti dengan NIM 1820201089 dari PGMI 03 2018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Talking Stick pada siswa tingkat sekolah dasar. Studi kasus pada pembelajaran materi lingkaran pada SD Islamiyah Sekayu yang mana diajukan untuk memenuhi mata kuliah praktik penelitian. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu usaha yang disadari untuk mengembangkan kepribadian serta kemampuan manusia dan dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat kompleks. Dengan adanya pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas sumber daya manusia yang ada, manusia berusaha mengembangkan potensi yang dimilikinya serta mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik lagi. Pendidikan juga dapat mencetak manusia menjadi sumber daya manusia yang handal dan terampil di bidangnya. Dalam proses pendidikan yang ada di sekolah, kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan pokok. Pencapaian tujuan pendidikan berhasil atau tidaknya tergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa. Dalam proses pembelajaran, guru merupakan sentral pendidikan. Berarti, guru dituntut mampu menyalurkan ilmunya terhadap peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Pembelajaran di SD dan MI diharapkan dapat dilakukan dengan menyenangkan, menantang, serta memotivasi siswa untuk aktif, memberi ruang yang cukup bagi praksa kreativitas, kemandirian sesuai dengan minat, bakat, perkembangan fisik, dan psikologi siswa. Untuk itu, tugas dan peranan guru adalah sebagai fasilitator agar siswa dapat menemukan dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri untuk mengkoordinir siswa guna menguasai pengetahuannya sendiri. Pembelajaran yang dirancang oleh guru pada setiap mata pelajaran hendaknya tidak hanya dirancang untuk mempelajari konsep, teori, dan fakta saja, melainkan pembelajaran juga dapat dirancang agar mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran aktif siswa dalam pembelajaran harus dilibatkan dan lebih banyak dari peran guru. Pembelajaran yang demikian juga harus diwujudkan dalam mata pelajaran matematika. Pada proses kegiatan pembelajaran, hasil belajar siswa adalah salah satu tolak ukur keberhasilan dalam dunia pendidikan. Hasil belajar siswa dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas yang telah dilakukan. Hasil belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar. Hasil belajar yang dicapai oleh siswa dimiliki tingkatan yang berbeda-beda. Hasil belajar yang dicapai oleh siswa memiliki tingkatan yang berbeda-beda dan untuk mencapai hasil belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan dan diperhatikan model pembelajaran yang sesuai agar tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Sebagai seorang pendidik, seharusnya kita mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah dan budaya sekitar. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran juga menjelaskan di mana hakikatnya bagi seorang pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Salah satu elemen dalam RPP yang berperan penting dalam proses pembelajaran adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Menurut Joyce dan Will dalam Rusman 2011, model dapat diartikan sebagai suatu pola yang digunakan untuk menyusun kurikulum, merancang dan menyampaikan materi, mengorganisasikan peserta didik dan memilih media serta metode dalam suatu kondisi pembelajaran. Menurut Taufik dan Muhammad 2011, berdasarkan pendapat para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam organisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tentu dan berfungsi sebagai rujukan bagi perencana pembelajaran dan para guru dalam merancang melaksanakan pembelajaran.
Dalam proses pembelajaran sangat diperlukan model pembelajaran yang bervariasi agar dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, serta model pembelajaran yang digunakan membuat siswa tidak jenuh, serta dalam proses pembelajaran dan model pembelajaran ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif. Salah satu model pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif tipe talking stick, di mana pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil serta berkolaborasi yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen, di mana pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dirancang untuk membelajarkan kecakapan akademik sekaligus keterampilan sosial. Pembelajaran kooperatif merupakan sistem pembelajaran yang memberi kesempatan pada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas struktur. Pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok, tetapi belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok. Dalam belajar kooperatif adalah struktur dorongan atau tugas yang bersifat independensi efektif di antara anggota kelompok. Hubungan kerjasama seperti ini memungkinkan timbulnya adanya persepsi yang positif tentang apa yang dilakukan siswa untuk mencapai keberhasilan belajar berdasarkan kemampuan diri dan adil dari anggota kelompok lain selama belajar bersama dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan pada model kooperatif berbeda dengan struktur tugas, serta struktur penghargaan model pembelajaran lain. Pembelajaran dengan model talking stick mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. Model ini diawali dengan penjelasan guru mengenai pokok yang dipelajari. Kemudian dengan bantuan stick atau tongkat yang bergulir, peserta didik dituntut untuk merefleksi atau mengulang kembali materi yang sudah dipelajari dengan menjawab pertanyaan dari guru. Siapa yang memegang tongkat ialah yang menjawab pertanyaan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, peneliti menemukan sebuah permasalahan di mana permasalahan tersebut termasuk dari faktor-faktor rendahnya hasil belajar dan motivasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika di SD Islamiyah Sekayu, terutama pada materi lingkaran. Rendahnya hasil belajar dan motivasi belajar siswa tersebut membuat tujuan pembelajaran tidak tercapai dan nilai yang diperoleh peserta didik kurang maksimal. Untuk melihat motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika di SD Islamiyah Sekayu dapat menggunakan model pembelajaran talking stick karena model pembelajaran ini mampu menguji kesiapan melatih keterampilan mereka dalam membaca dan menyelesaikan soal, serta untuk membangkitkan motivasi belajar mereka dan memahami materi pelajaran dengan cepat dan mengajak mereka untuk terus siap dalam situasi apapun. Model pembelajaran ini juga dapat digunakan untuk mereview pelajaran yang telah dipelajari. Dengan menggunakan model ini, peserta didik kembali diajak mengingat materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Model pembelajaran ini dianggap peneliti dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, khususnya mata pelajaran matematika, terutama pada materi lingkaran. Berdasarkan uraian tadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi model pembelajaran talking stick pada siswa tingkat sekolah dasar. Studi kasus pada pembelajaran materi lingkaran pada SD Islamiyah Sekayu, yang mana identifikasi masalahnya yaitu rendahnya motivasi belajar siswa pada pelajaran matematika, pembelajaran matematika yang cenderung membosankan, guru kurang bervariasi dalam menggunakan model pembelajaran, dan batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran talking stick terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Studi kasus pada pembelajaran materi lingkaran pada SD Islamiyah Sekayu. Sedangkan rumusan masalah ialah berdasarkan batasan masalah yang di atas, maka
menjadi rumusan masalah dan penelitian ini adalah bagaimana penerapan model pembelajaran talking stick pada materi lingkaran di SD Islamiyah Sekayu. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui proses pembelajaran talking stick terhadap hasil belajar serta motivasi siswa pada mata pelajaran matematika kelas 5 di SD Islamiyah Sekayu. Manfaat penelitian ini bagi sekolah sendiri sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas serta dapat mengembangkan dan meningkatkan kreativitas dalam belajar mengajar. Bagi guru dapat dijadikan pengalaman sekaligus untuk memperbaiki cara pembelajaran dengan model talking stick agar siswa dapat aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga model pembelajaran yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Bagi siswa, dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran matematika pada materi lingkaran kelas 5 di SD Islamiyah Sekayu. Bagi peneliti, sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada masa yang akan datang, serta mengetahui pengaruh dari implementasi model pembelajaran talking stick terhadap motivasi belajar serta hasil belajar siswa, khususnya pada pelajaran matematika materi lingkaran. Pada landasan teori di sini membahas tentang pengertian belajar, yang mana belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara khusus, secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dalam lingkungan. Menurut Walker, belajar adalah suatu perubahan dalam pelaksanaan tugas yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan tidak ada keterkaitannya dengan kematangan rohaniah, kelelahan, motivasi, perubahan dalam situasi stimulus, dan faktor-faktor samar lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan belajar. Sedangkan pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar dan konsep belajar, penekanan yang terletak pada terpadu antara keduanya, yakni penumbuhan aktivitas subjek didik. Konsep tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem, sehingga dalam sistem belajar ini terdapat komponen siswa atau peserta didik, tujuan, materi untuk mencapai tujuan, fasilitas dan prosedur, serta alat atau media yang harus dipersiapkan. Di dalam belajar juga diperlukan prinsip-prinsip agar tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Slameto, prinsip-prinsip belajar adalah dalam belajar siswa harus diusahakan partisipasi atau aktif. Yang kedua, yakni belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Yang ketiga, belajar perlu di lingkungan yang menantang, di mana anak dapat mengembangkan kemampuannya dan bereksplorasi dan belajar dengan efektif. Dan keempat, yakni belajar perlu pada interaksi siswa dalam lingkungannya. Selanjutnya, belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana yang dikemukakan oleh Slameto. Menurut faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yakni faktor internal dan eksternal, yang mana faktor eksternal ini berasal dari faktor jasmani, faktor psikologi, sementara faktor ekstern yakni faktor keluarga dan faktor sekolah, faktor masyarakat. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan segala perilaku yang dimiliki peserta didik sebagai akibat dari proses belajar yang ditempuh. Perubahan mencakup aspek tingkah laku secara menyeluruh, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dalam kelas harus dapat dilaksanakan ke dalam situasi-situasi di luar sekolah. Dengan kata lain, murid dapat mentransfer hasil belajar itu ke dalam situasi-situasi yang sesungguhnya di dalam masyarakat. Taksonomi Bloom mengklasifikasikan hasil belajar menjadi 3 ranah, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif sendiri adalah ranah yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis evaluasi. Sementara ranah efektif yakni ranah yang berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Sementara ranah psikomotorik adalah ranah yang berkenaan dengan hasil belajar keterampilan maupun kemampuan tindakan.
Dari bahasan tadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri seseorang dan dapat mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, model pembelajaran cooperative learning sendiri memiliki arti sebuah prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus bisa menyesuaikan model pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas sehingga hasil belajar yang diharapkan dapat mencapai tujuan dan mengertinya siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan. Pembelajaran kooperatif merupakan sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama sesama siswa dalam tugas-tugas struktur. Pembelajaran kooperatif dikenal sebagai pembelajaran secara kelompok, tetapi belajar kooperatif bukan hanya sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok, karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan dan tugas yang bersifat independensi efektif di antara antar kelompok. Selanjutnya, talking stick sendiri yakni model pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat. Siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah peserta didik mempelajari materi pokoknya. Talking stick atau tongkat belajar ini adalah model yang pada mulanya digunakan oleh penduduk asli Amerika untuk mengajak semua orang berbicara atau menyampaikan pendapat pada suatu forum. Model pembelajaran talking stick adalah model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. Pembelajaran dengan model ini diawali dengan penjelasan guru mengenai materi yang akan dipelajari. Peserta didik diberi kesempatan membaca dan mempelajari materi pelajaran. Selanjutnya guru meminta kepada murid untuk menutup bukunya. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa. Bagi siswa yang menerima tongkat, wajib menjawab pertanyaan dari guru. Demikian seterusnya. Ketika stick bergulir dari peserta didik lainnya dengan diiringi lagu. Matematika sendiri merupakan salah satu pelajaran yang diberikan di sekolah. Matematika menurut definisi resmi Depdiknas adalah matematika yang diajarkan di pendidikan dasar dan menengah. Menurut Suharno 2004, matematika terdiri dari bagian-bagian yang dipilih guna menumbuh kembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi siswa serta berpadu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi pelajaran matematika di sekolah mencakup objek langsung dan objek tak langsung. Objek langsung yang bersifat abstrak terdiri dari fakta, konsep, keterampilan, dan prinsip matematika. Fakta merupakan konvensi atau kesepakatan yang berisi lambang atau notasi dalam matematika. Konsep merupakan pengertian abstrak yang memungkinkan suatu objek dikelompokkan sebagai contoh dan bukan dari pengertian tersebut. Keterampilan matematika adalah operasi dan prosedur yang dijalankan dalam proses untuk menentukan hasil tersebut. Sedangkan prinsip adalah pernyataan yang bernilai benar yang memuat rangkaian konsep beserta hubungannya. Sedangkan objek yang tak langsung meliputi kemampuan berpikir logis, berpikir analitis, dan bersikap positif lain yang akan dipelajari secara implisit jika siswa belajar matematika. Beberapa ciri khas pelajaran matematika antara lain menggunakan cara berpikir dan penalaran berdasarkan pola dan hubungan, melakukan aktivitas kreativitas yang melibatkan imajinasi, institusi, dan penemuan, sebagian suatu cara dalam memecahkan masalah, dan sebagai alat komunikasi ide atau gagasan. Depdiknas 2004. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mendefinisikan matematika adalah ilmu bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah bilangan. Sementara materi lingkaran dalam matematika merupakan sebuah bangunan datar dua dimensi. Lingkaran juga merupakan sekumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu lengkungan yang memiliki panjang yang sama pada titik pusat. Lengkungan-lengkungan yang terdapat dalam lingkaran saling berkaitan serta mengelilingi titik pusat dan juga membentuk daerah di dalamnya. Suatu bentuk lingkaran pasti memiliki luas dan juga keliling. Pada penelitian ini, peneliti memilih penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini merupakan
Penelitian lapangan dengan penelitian kualitatif karena meneliti studi kasus yang ada di lapangan atau peserta didik dan terfokus pada suatu kasus intensif yang sedang dipermasalahkan. Penelitian kualitatif sendiri dapat diartikan menurut Sugiono yang mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk penelitian jenis yang memahami tentang fenomena sosial dan perspektif partisipan. Secara sederhana dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek peneliti. Penelitian ini melibatkan dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen, yang mana kelas yang diberi perlakuan. Kelas kontrol adalah kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional, sedangkan kelas eksperimen adalah kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick. Peneliti memilih untuk penelitian ini karena penelitian ini digunakan tahap uji coba dengan tujuan agar dapat melihat seberapa besar perubahan motivasi belajar jika digunakan model pembelajaran talking stick. Dalam mata pelajaran matematika sendiri terfokus pada materi lingkaran. Seperti yang diketahui bahwa dengan adanya studi kasus, hal ini akan memotret penerapan dan langkah-langkah pembelajaran matematika secara natural, secara tidak membosankan, dan akan memberi data yang kaya sesuai dengan perspektif subjek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di SD Islamiyah Sekayu yang berlokasi di Jalan Merdeka nomor 253, Serasan Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, dan waktu pelaksanaan akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Untuk populasi dan sampel, populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari di kemudian hari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD di SD Islamiyah Sekayu, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan yang diperkirakan berjumlah sebanyak 54 orang yang tersebar dalam dua kelas. Sementara sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel merupakan keterwakilan dari populasi. Sampel harus dapat menunjukkan gambaran dari populasi secara keseluruhan. Sampel tersebut diambil dari populasi. Sampel menggambarkan keadaan populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 5A dan 5B SD Islamiyah Sekayu, dikarenakan jumlah kelasnya hanya 2 kelas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena populasi yang relatif kecil. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk mendapatkan hasil yang relevan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data observasi dan kuesioner, yang mana peneliti menggunakan teknik observasi untuk melakukan pengamatan secara langsung. Objek penelitian yang digunakan memperoleh informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan. Jadi, peneliti melakukan observasi untuk melihat serta mencatat secara sistematis terhadap pelaksanaan program pembelajaran dengan model talking stick di SD Islamiyah Sekayu. Observasi dilakukan dengan meninjau kegiatan pembelajaran berlangsung, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar motivasi antusias peserta didik belajar dengan menggunakan model talking stick. Untuk kuesioner adalah metode pengumpulan data. Instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Bentuk lembar angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis, tujuannya untuk memperoleh informasi dan respon dan tentang apa yang dialami dan diketahuinya. Seperti yang diketahui, kuesioner sendiri sangat beragam. Di sini peneliti menggunakan kuesioner tertutup, yakni kuesioner untuk mengukur motivasi belajar siswa dalam pembelajaran cooperative learning menggunakan metode talking stick. Untuk analisis data sendiri, Sugiono mendefinisikan teknik analisis data sebagai proses yang dilakukan untuk memperoleh dan menyusun dengan teratur data yang sudah didapat dan dikelompokkan.
dalam kategori tertentu, menguraikannya dalam unit-unit, melakukan pemecahan dan sintesa, lalu menyusunnya ke dalam pola-pola tertentu, kemudian menyeleksi yang penting dan menarik kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mills and Hubbard, dapat dilakukan melalui langkah-langkah pengumpulan data reduction atau reduksi data. Teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menyeleksi data yang dianggap penting. Yang kedua, yaitu data display atau penyajian data, yang mana langkah ini dilaksanakan sesudah reduksi data. Teknik ini diarahkan supaya data hasil reduksi tersusun dalam pola hubungan, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan bisa merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami tersebut. Yang ketiga, yakni kesimpulan atau conclusion, merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam menganalisis setelah melaksanakan berbagai proses dalam penelitian. Diharapkan peneliti mendapatkan kesimpulan penelitian yang belum pernah ada dan dengan kata lain mendapatkan temuan yang baru, sehingga pengecekan keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi validitas interval, validitas eksternal, dan reliabilitas, serta objektivitas. Peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data yang dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian dapat triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Untuk memastikan kredibilitas data, maka peneliti tidak hanya melihat dari perspektif guru ketika mengajar, tetapi juga dari siswa. Observasi didukung dengan kuesioner serta observasi dilakukan pada saat jam pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.